Sugeng Enjang Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Til gumantil gendewati ya. Silpringsil selalu protes kepada Eyang. Sebenarnya Silpringsil ingin sekali memancing, tapi sayang umpannya terlalu kecil. Ketika engkau pengen memancing isi samudra mantana pikirannya Eyang, engkau harus menggunakan paus yang besar, jangan ikan teri yang kecil, karena terlalu kecil. Silpringsil menasehati Eyang, jangan engkau meletakkan batin sebagai dasar spiritual. Ingat, dunia ini penuh ilusi. Kenapa engkau meletakkan spiritualmu harus di batinmu, dan engkau harus meningkatkan batinmu? Pineal glandmu harus kau tingkatkan. Why? Kenapa? Supaya itu kedudukannya bisa melampaui ilusi dunia, dan engkau memasuki dimensi di atasnya ilusi. Karena untuk merontokkan ilusi itu harus kesadaran yang tinggi. Apakah engkau sadar, Til Gumandil Gendewati, hal-hal kecil yang ada di semesta ini, yang sebenarnya kalau engkau fokus, engkau akan tahu. Makanya Eyang tidak menyarankanmu untuk meletakkan dasar spiritualmu atas pengalaman orang lain. Utusan-utusan pengalamannya yang diutus, Eyang Klontang, Eyang Glunding, utusan-utusan itu pengalamannya, pengalaman pribadi. Dan itu sudah terjadi lama. Eyang Klontang hidup sudah kayak leluhur saja 40.000 tahun yang lalu. Eyang Glunding sama. Engkau tidak ketemu sendiri dengan Eyang Klontang dan Eyang Glunding. Hanya jarene dan katanya. Ketika itu jarene dan katanya sangat berbahaya. Lebih baik Eyang menyarankan kepadamu, spiritualmu letakkan ke dalam batinmu. Mesti pengalamanmu sedikit. Pengalaman misalnya kamu kehilangan barang, kehilangan orang tua, kehilangan orang yang dicintai. Meskipun sedikit pengalaman itu, perlahan-lahan ketika engkau fokus, itu akan menjadi sebuah pelajaran, dan sehingga engkau akan menemukan yang namanya kesejatian, kebenaran. Karena engkau belajar. Dan belajarlah dengan orang-orang yang terdekat. Bagaimana belajar dengan orang-orang terdekat, dan bagaimana membedakan orang-orang ini yang baik dan tidak, dan orang-orang terdekat ini harus dengan kesadaran tinggi. Ilusi, manipulasi, matahari mampu menciptakan ilusi. Bahkan Fata Morgana, karena panas di tengah gurun, sudah terlihat seperti air. Manusia bisa memanipulasi. Matahari bisa mempunyai ilusi. Maka untuk mengetahui semua itu, apakah manipulasi, apakah ilusi, engkau harus dalam dimensi kesadaran yang tinggi sekali. Harus tinggi. Makanya Eyang, Til Gumandil Gendewati, ini untuk cucunya Eyang saja. Yang lainnya jangan ikut-ikut. Hanya untukmu, cucuku. Yang lainnya nggak usah, nggak penting. Karena engkau bisa hidup dari pengalamanmu sendiri, bahkan meniru pengalaman yang lain yang
Terserah engkau meletakkan di mana engkau mau meletakkan spiritualmu itu. Apakah di dalam dasar batinmu, mata ketigamu, batinmu itu sendiri, atau kau letakkan kepada pengalaman orang lain. Jika engkau ingin meniru dan meletakkan spiritualmu kepada pengalaman yang lain, orang lain, gak apa-apa. Misalnya guru spiritual, gak apa-apa. Tetapi mata ketigamu sudah diisi oleh pengalaman guru itu, sehingga kau tidak tahu prosesnya. Apakah itu pengalaman yang nyata, real, atau jarene katanya. Makanya kenalilah, fokus. Ketika manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan hewan juga menggunakan bahasa yang frekuensinya lebih rendah, yang tidak bisa kita tangkap karena perbedaan audible, maka tanaman juga bisa berkomunikasi, tapi tidak dengan bahasa, dengan wewangian. Makanya aromanya berbeda. Engkau di hutan, engkau dikelilingi pohon bambu, aroma pohon bambu. Engkau dikelilingin pinus, pine, aroma pinus. Yang malu berkata pinus, pine aja. Kalau pinus kok kayaknya bahasa Inggris juga, yang artinya. Nah, engkau di sebuah daun sembuan, tahu daun sembuan yang baunya kayak kentut, aromanya kentut. Aroma itulah mereka saling berkomunikasi. Bunga mekar, aroma, maka akan terjadi yang namanya perkawinan, penyerbukan, benang sari jatuh kepala putik. Mereka memakai itu untuk komunikasi wewangian. Makanya dulu sasaji itu bunga yang wangi, ada mawar, ada kantil, gumantil, cucunya yang gumantil. Ada kenongo yang wangi-wangi, komunikasi dengan semesta, supaya kita mengagumi karya Sang Maha. Sang Maha sangat tersentuh hatinya ketika kita merawat, mengasihi karyanya. Engkau dan aku adalah karyanya, Telgu Mandel Kendewati. Jangan sembarangan kau. Engkau dan aku adalah karyanya. Ketika engkau mengasihi aku, betapa sukacita itu Sang Maha. Karena manusia merawat manusia, manusia mengasihi manusia. Ilmu welas asih itu ilmu tertinggi, ilmu kadewatan. Welas asih. Ketika karya Sang Maha kau rawat, betapa terenyuh Sang Maha. Berterima kasih engkau mau merawat karyanya. Ada karyanya yang sempurna, ada karya yang tidak sempurna. Tapi kau mau merawatnya dengan baik. Makanya Eyang kagum dengan ibunya Eyang. Eyang kagum sekali. Di luar konteks itu ibunya Eyang, tapi manusia menghidupi manusia. Luar biasa. Welas asihnya. Ketika engkau mampu mengetuk hatinya Sang Maha, maka keajaiban akan selalu datang kepadamu. Berkelimpahan berkah, rahmat. Apakah itu hanya khusus untuk manusia? Tidak. Untuk tumbuhan, untuk hewan. Engkau diajarkan membenci hewan. Di mana welas asihmu? Di mana caranya engkau menghargai karyanya? Apakah dengan hanya memuja-muja Dia, Sang Maha, Sang Maha, Sang Maha?
Hanya seperti itu. Tidak, menurut Eyang. Kalau kamu meneriak Eyang begawan. Nureken, tidak Eyang gagas. Tapi ketika Eyang berkarya, dari tanah liat Eyang bentuk sebuah celengan, dan celengan itu kau rawat, dari debu kau simpan dengan baik, Eyang akan terkagum-kagum. Bikinan Eyang yang sudah jutaan tahun kau rawat, masih ada, luar biasa. Lalu Eyang mencintaimu lebih daripada Eyang mencintai dirinya Eyang sendiri. Ingat itu. Maka letakkanlah spiritual di dalam mata batinmu. Meskipun pengalamanmu sedikit dengan batin dan logika, sehingga mencapai kesadaran, asalkan engkau fokus, engkau akan menemukan sebuah kebenaran sejati. Engkau saja tidak mengerti bagaimana tumbuhan ini berkomunikasi. Eyang tidak mengerti, tapi Eyang mencoba mengerti, merawat itu tanaman-tanaman. Sedikit demi sedikit Eyang lap daunnya. You don't believe me. I show you. Begitu. Pengalaman meskipun sedikit, daripada pengalaman orang lain kau contek, mendingan pengalamanmu yang sedikit kau kumpulkan, tapi kau fokus sekali. Fokus. Cucunya Eyang, fokuslah. Apakah Eyang juga tidak beriman? Beriman, Eyang yakin, Eyang beriman, Eyang mengasihi semuanya. Meskipun Eyang dibenci, engkau membenci. Apa salahku kau membenciku? Apa salahku? Engkau membenciku, karyanya pencipta, dengan ketidaksempurnaanku. Maka ketika aku bersabda, maka pasti akan jadi. Pasti. Tidak mungkin tidak. Salahku apa? Engkau membenciku. Aku karyanya dia. Karyanya sang pencipta. Di dalam otakku, di dalam jiwaku, ada goresan tangannya. Ketika engkau membenciku, ketika aku sakit hati, di dalam hatiku, kau sakiti. Di sana dia juga berada. Di dalam batinku ada jiwa kemahaesaan, ada jiwa. Kalau tidak ada jiwanya dia di dalam batinku, ketika itu tidak ada jiwanya dia, maka tidak ada rasa kasih. Dia ada di dalam diriku. Engkau membenciku, berarti engkau membenci dia. Engkau membenci karyanya, engkau membenci dia. Yang marah bukan Eyang Tilgumantil Gentiwati kepadamu, tetapi dia yang marah kepadamu. Maka sabdo dadi. Jakarta bilangnya begitu. Jola muncul habla, estala vamos. Selamat tinggal yang banyak bicara. Clean and clear ya. Tilgumantil Gentiwati, clear and clean. Hasta la vista. Bye-bye. Rahayu.